Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Dwi Ramawati. Saya berasal dari kelas 12 IPA 5 dan kelompok 4. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang sintesis protein. Pada bagian pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian sintesis protein. Nah, teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan sintesis protein itu? Sintesis protein adalah proses pembentukan protein di dalam tubuh yang dilakukan oleh RNA atas perintah atau kode dari DNA. Sintesis protein berlangsung di dalam inti sel dan di dalam ribosom. Bahan baku dalam sintesis protein adalah asam amino. Jumlah asam amino yang terlibat di dalam sintesis protein adalah 20. Pada bagian kedua, yaitu mekanisme sintesis protein. Proses mekanisme pada sintesis protein dibedakan menjadi dua tahap, yaitu yang pertama adalah transkripsi. Transkripsi adalah proses pencetakan RNA oleh DNA. RNA yang terbentuk dibedakan menjadi tiga, yaitu tRNA, mRNA, dan rRNA. Urutan asam amino akan ditentukan oleh basa nitrogen yang menempel di rantai mRNA. Transkripsi terdiri dari tiga tahap, yaitu inisiasi atau permulaan, elongasi atau pemanjangan, dan terminasi atau pengakhiran. Adapun urutan proses transkripsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ikatan heliks DNA akan dibuka oleh enzim RNA polimerase dan terbentuk salinan informasi genetik dari DNA. Tempat untuk menempelnya RNA polimerase pada DNA disebut sebagai promoter. Promoter berfungsi untuk menunjukkan tempat dimulainya transkripsi dan menentukan DNA cetakan dari dua rantai yang ada. Proses ini disebut sebagai inisiasi. Yang kedua, dua rantai DNA yang terdiri dari rantai cetakan sense dan komplement antisense mulai terpisah. Untuk promoter menempel di bagian rantai cetakan sense. RNA mulai dibentuk oleh RNA polimerase dari titik awal promoter dan bergerak terus di sepanjang rantai cetakan DNA. Akibatnya, heliks DNA terbuka secara berurutan sepanjang 10 sampai 20 basa nitrogen. Nukleotida ini dirangkai dari arah 5 sampai 3. Proses ini disebut sebagai elongasi. Yang keempat, basa nitrogen yang dibentuk pada RNA merupakan komplement basa nitrogen pada rantai DNA sense, yaitu sebagai berikut. Basa T pada DNA untuk cetakan A pada RNA. Basa C pada DNA untuk cetakan G pada RNA. Basa A pada DNA untuk cetakan U pada RNA. Basa G pada DNA untuk cetakan C pada RNA. Setelah RNA polimerase mentranskripsi DNA terminator, proses transkripsi akan berhenti. Proses ini disebut sebagai terminasi. Kemudian, RNA akan lepas dari RNA polimerase. Hal itu mengakibatkan DNA heliks tertutup kembali. Yang terakhir, mRNA yang dihasilkan dari tahap transkripsi akan keluar menuju inti sel ke ribosom. Nah, teman-teman, pada bagian ini terdapat dua gambar yang tertera pada layar. Gambar ini adalah proses dari transkripsi. Mekanisme sintesis protein yang kedua adalah translasi. Translasi adalah penerjemahan kode genetik RNA menjadi urutan asam amino. Pada tahap ini akan disintesis polipeptida menggunakan kode genetik dari mRNA di dalam ribosom oleh tRNA dengan bantuan enzim sintetase tRNA aminoasid. Translasi juga terdiri dari tiga proses seperti transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi translasi, dan terminasi translasi.
Adapun urutan dalam proses translasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, molekul mRNA berikatan dengan subunit kecil ribosom di ujung 5. Yang kedua, translasi diawali dari codon start, yaitu AUG yang ada pada mRNA, lalu tRNA sebagai initiator yang memuat antikodon AUC akan membawa asam amino metionin. Asam amino tersebut akan melekat pada kodon AUG. Ingat, metionin merupakan asam amino awal dalam sintesis protein. Selanjutnya, asam amino lain akan ditambahkan oleh enzim tRNA aminoasil hingga dihasilkan rantai polipeptida lengkap. Yang keempat, translasi semacam itu akan terus berlangsung sampai muncul codon stop, yaitu UAA, UGA, atau UAG. Jika muncul salah satu kodon tersebut, proses translasi akan berhenti. Yang terakhir, polipeptida yang terbentuk akan lepas dari ribosom. Pada bagian ini dapat kita lihat di layar terdapat dua gambar. Gambar tersebut adalah proses dari translasi. Secara singkat, sintesis protein dapat dituliskan sebagai berikut. Yang pertama, DNA melakukan transkripsi di dalam inti sel membentuk RNA. Lalu mRNA meninggalkan inti sel menuju ribosom dengan membawa kodon. Setelah itu, tRNA akan membawa asam amino sesuai kodon menuju ribosom atau translasi. Lalu asam amino dirangkai sesuai kode genetik pada kodon. Lalu terbentuknya senyawa polipeptida atau protein. Terima kasih, sekian penjelasan materi tentang sintesis protein yang telah saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.